minyak kembali memakan korban. Komoditas ini menjadi benda terkutuk yang sering membawa bencana. Jika sebelumnya sudah ada Irak dan Libya yang pernah menjadi korban propaganda Amerika Serikat untuk mengintervensi kekayaan minyak mereka. Sekarang, tepatnya pada 3 Januari 2026, Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, ditangkap oleh pasukan militer Amerika Serikat dalam sebuah operasi militer di Caracas setelah berbulan-bulan pengintaian. Tuduhan perdagangan narkoba, penyelundupan kokain, dan pelanggaran senjata api menjadi alasan utama penangkapan ini meskipun terlihat sangat dipaksakan. Namun, cerita kali ini mungkin berbeda. Negara-negara sekutu yang juga kuat secara militer seperti Rusia, Kuba, dan Tiongkok mengutuk keras penangkapan ini. Terutama Cina, kelumpuhan Venezuela dipastikan akan mengganggu hubungan kerjasama bernilai miliaran dolar yang telah terjalin selama kurang lebih 2 dekade. Kementerian Luar Negeri Tiongkok sangat murka atas penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat dan menyebutnya sebagai tindakan yang terang-terangan melanggar hukum internasional. Sekilas, ini tampak seperti retorika diplomatik biasa. Namun, jika ditelusuri lebih jauh, kemarahan Tiongkok bukanlah reaksi spontan, melainkan bagian dari gangguan kerjasama yang telah dibangun selama puluhan tahun. Di balik Venezuela, ada taruhan yang jauh lebih besar, minyak, uang, dan pengaruh global. Selama lebih dari 2 dekade, Tiongkok dan Venezuela menjalin apa yang mereka sebut All-Weather Comprehensive Strategic Partnership. Kerjasama ini ditopang lebih dari 60 miliar dolar pinjaman kepada Tiongkok atau setara 1 kuadriliun rupiah yang dijamin oleh minyak Venezuela. Negara dengan cadangan minyak pertama terbesar di dunia mengalahkan Arab Saudi dengan lebih dari 300 miliar barel. Bahkan saat Venezuela terpuruk dalam krisis dan dihantam sanksi berat Amerika Serikat, bank-bank milik negara Tiongkok tetap mengalirkan dana dengan pembayaran berupa minyak mentah. Bagi Beijing, ini bukan soal bantuan, melainkan upaya mengamankan pasokan energi di luar jangkauan sanksi Amerika, sekaligus menancapkan pengaruh di belahan bumi barat. Kerjasama ini juga menyentuh level politik tertinggi. Pada 2024, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi bertemu mitranya dari Venezuela, Ivan Gil, di Beijing. Keduanya berjanji melawan campur tangan eksternal dan perundungan internasional, pesan jelas bahwa Tiongkok tak akan segan melindungi Venezuela dari intervensi Washington. Sebagai arsitek strategi Tiongkok di Amerika Latin, Wang Yi merangkai kesepakatan minyak, proyek infrastruktur, dan narasi anti-Amerika dalam satu kebijakan yang konsisten. Hasilnya, pada 2025, Tiongkok menjadi kreditur terbesar sekaligus pembeli utama minyak Venezuela dengan impor sekitar 10 miliar dolar per tahun melalui perusahaan negara seperti CNPC. Ketika hampir seluruh dunia menutup pintu bagi rezim Maduro, Beijing justru menjadi penopang utamanya. Setiap kapal tanker minyak yang berlayar ke timur adalah simbol kepentingan strategis Tiongkok yang dipertaruhkan. Karena itu, kemarahan Beijing atas penangkapan Maduro bukan semata soal jalinan pertemanan antar negara. Tapi, ini tentang melindungi investasi puluhan miliar dolar dan mengirim pesan tegas ke dunia. Tiongkok siap menantang dominasi Amerika Serikat, bahkan di wilayah yang selama ini dianggap sebagai halaman belakang Washington. Ketegangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat sebenarnya telah lama mengendap, namun baru benar-benar mencuat pada September 2025. Saat itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, melontarkan peringatan keras dengan menyebut pengepungan kapal perang US Army di dekat perairan Venezuela sebagai ancaman langsung terhadap perdamaian kawasan. Inilah momen ketika Beijing secara terbuka menarik garis merah. Venezuela tidak lagi dipandang sebagai mitra jauh di Amerika Latin, melainkan kepentingan strategis yang tidak boleh disentuh. Memasuki akhir tahun, nada bicara Tiongkok semakin tajam. Pada November dan Desember 2024, juru bicara Mao Ning secara tegas menolak segala bentuk campur tangan asing dalam urusan dalam negeri Venezuela. Pernyataan ini muncul tak lama setelah Washington mengumumkan Operasi Southern Spear, operasi militer yang secara terbuka menargetkan aset militer Venezuela. Bagi Beijing, situasi ini telah melampaui tekanan politik biasa. Tiongkok menegaskan bahwa setiap tindakan militer terhadap Venezuela akan dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip kedaulatan negara. Prinsip yang mereka anggap fundamental dalam tatanan internasional. Konflik kemudian naik ke level global pada 24 Desember 2025 ketika isu Venezuela dibawa ke Dewan Keamanan PBB.
Di forum tersebut, utusan Tiongkok Sun Lei menuding Amerika Serikat melanggar piagam PBB setelah menyita kapal tanker minyak Venezuela. Dengan mengambil posisi sebagai pembela hukum internasional, Beijing secara sengaja menempatkan Washington sebagai pelanggar aturan global. Pesan yang dikirim pun jelas, Tiongkok siap berdiri membela negara-negara berkembang dari tekanan sepihak negara adidaya. Meskipun sebenarnya spesifik ditujukan kepada Venezuela. Puncak krisis terjadi pada 3 Januari 2026. Serangan udara Amerika di Caracas berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Respons Beijing langsung meningkat tajam, disertai kecaman keras dan peringatan perjalanan bagi warga Tiongkok di Venezuela. Perubahan nada ini menandai kesiapan Tiongkok untuk melancarkan perlawanan penuh di medan hukum dan diplomasi. Dengan mengutip piagam PBB, khususnya pasal 2 ayat 4, Beijing menyerang balik tindakan Amerika Serikat yang mereka nilai sebagai penggunaan kekuatan secara ilegal. Narasi yang dibangun pun konsisten, pembelaan kedaulatan sebagai ujian prinsip non-intervensi, penolakan terhadap doktrin Monroe yang dianggap warisan kolonial, serta solidaritas dengan negara-negara Global South. Semua ini bukan semata untuk membela Venezuela hari ini, melainkan investasi narasi jangka panjang bagi Tiongkok dalam menghadapi keangkuhan Amerika di masa depan. Pesan Beijing kini tidak lagi samar dan tidak lagi bersifat regional. Ini adalah pernyataan global. Tiongkok secara terbuka memosisikan diri sebagai garda terdepan melawan unilateralisme dan apa yang mereka sebut sebagai perundungan internasional oleh negara adidaya. Rentetan kecaman ini bukan luapan emosi sesaat, melainkan ofensif diplomatik yang dirancang dengan cermat. Tujuannya jelas, membangun argumen bahwa kedaulatan negara adalah garis pertahanan utama sebuah perisai hukum yang siap digunakan Tiongkok kapanpun kepentingannya terancam. Alih-alih mengirim pasukan, Beijing mengerahkan apa yang bisa disebut sebagai arsenal hukum. Pejabat dan media pemerintah Tiongkok terus mengutip piagam PBB, terutama prinsip yang melarang ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap keutuhan wilayah dan kemerdekaan politik negara lain. Ironisnya, bahasa hukum yang selama ini kerap digunakan diplomat Amerika justru dibalik untuk menyerang Washington sendiri. Kemarahan Tiongkok atas krisis Venezuela bukan sekadar pembelaan terhadap satu negara di Amerika Latin. Bagi banyak analis, ini adalah uji lapangan latihan terbuka untuk argumen yang kelak akan digunakan Beijing dalam isu yang jauh lebih sensitif, Taiwan. Polanya mulai terlihat jelas. Setiap pernyataan keras tentang kedaulatan Venezuela dan setiap kecaman terhadap campur tangan asing sejatinya sedang dipersiapkan untuk panggung lain. Sinyal itu semakin terang ketika pada akhir 2025, Washington menyetujui penjualan senjata ke Taiwan senilai 11 miliar dolar, kesepakatan terbesar dalam satu dekade. Dari sudut pandang Beijing, logikanya sederhana namun berbahaya. Jika Amerika Serikat merasa berhak mencampuri Venezuela atas nama demokrasi atau stabilitas regional, maka Tiongkok pun menganggap dirinya berhak menggunakan logika serupa di Selat Taiwan. Cetak biru yang dibangun melalui krisis Venezuela ini mengikuti pola 3 langkah yang dingin dan terukur. Melemahkan kohesi internal target, meruntuhkan legitimasi pemimpin atau institusinya di mata dunia, lalu melancarkan langkah penentu ketika lawan terpecah atau kehilangan dukungan internasional. Penting ditegaskan bahwa meski narasi Venezuela dan Taiwan tampak serupa, keduanya tidak sepenuhnya sama. Taiwan memiliki perlindungan persenjataan canggih dan jaminan keamanan jelas dari Amerika Serikat, sebuah pembeda yang sangat signifikan. Namun pelajaran utama bagi Beijing tetap sama, hukum internasional hanya sekuat pihak yang bersedia menegakkannya. Setiap kecaman keras terhadap Amerika Serikat dalam kasus Venezuela sejatinya adalah balon uji untuk mengukur seberapa jauh retorika dapat menekan lawan sebelum dianggap sekadar gertakan. Apa yang kita saksikan hari ini bukan hanya reaksi atas satu krisis regional, melainkan proses penulisan skrip untuk krisis global berikutnya. Dunia pun, tanpa disadari, tidak hanya menatap Venezuela melainkan menyaksikan dua negara adidaya memperebutkan legitimasi dalam kancah geopolitik dunia. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah ketegangan antara dua negara adidaya ini akan segera usai melalui jalan diplomasi, atau justru akan terjadi eskalasi yang berpotensi menyeret negara sekutu mereka? Tulis pendapat Anda pada kolom komentar. Jika Anda suka dengan video ini, Anda boleh like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekian dari saya. Sampai jumpa.